Halo, halo semuanya, adik-adik sekalian. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana menyelesaikan soal-soal online ya. Dan sekarang kan ujian menggunakan daring ya, online dari rumah. Nah, bagaimana caranya supaya bisa menyelesaikannya dengan baik? Yang pertama, jelas harus belajar. Belajar tidak hanya belajar SKS, sistem kebut semalam, tapi belajar itu dicicil ya dari awal pertemuan. Setelah dosen itu menyelesaikan perkuliahan, adik-adik merangkum di rumah ya, kemudian diingat-ingat dan selalu dibaca. Tips yang pertama ini harus selalu dilakukan ya, belajar dengan baik. Belajar juga bisa sambil tanya jawab bersama teman-temannya ya, misalnya dengan teman dekatnya, atau bisa juga lewat WhatsApp, atau tanya kepada dosennya. Nah, yang kedua, semua soal secara online itu menggunakan waktu ya, tidak hanya soal online, soal yang tertulis dengan kertas dan pena ataupun pensil itu juga ada jangka waktunya. Dalam waktu berapa menit adik-adik harus bisa menyelesaikannya dengan tepat dan tidak kurang dari waktunya. Bagaimana caranya? Caranya adalah adik-adik harus tahu berapa menit untuk menyelesaikan semua soal. Bisa ditanya kepada dosennya. Dalam waktu berapa menit soal harus segera dijawab ya. Jika waktunya itu sekitar 80 menit 2 SKS, artinya adik-adik harus menyelesaikan sebelum menit yang ke-80, menit ke-78, menit ke-76, atau menit ke-75, adik-adik harus menyelesaikan semua soal. Kenapa? Kalau adik-adik belum menyelesaikan soal sedangkan waktunya habis, maka adik-adik bisa dianggap tidak menyelesaikan ujian. Apalagi kalau adik-adik mengikuti ujian itu melalui akun Vileb ya. Jadi sebelum menit terakhir adik-adik harus segera menyelesaikan semua soal ya. Caranya bagaimana? Dengan cepat adik-adik harus mengisinya ya. Jadi cukup membaca dengan cepat pokok bahasan. Adik-adik menjawab pertanyaan satu persatu ya. Dari nomor 1 misalnya sampai nomor ke-80 ya, diisi semua dengan cepat. Kemudian jika adik-adik masih punya banyak waktu, silakan adik-adik mengulangi kembali, mengecek kembali soal mana yang belum diselesaikan. Dan ingat, adik-adik jangan lupa menulis nama ya. Kalau tidak tertulis nama, nanti dikira punya temennya. Kan sayang capek-capek belajar, tahu-taunya ternyata dosennya menganggap temenmu yang punya nilai yang bagus. Kan sayang sekali ya. Oleh karena itu, adik-adik jangan lupa menulis nama ya, dan email ya, identitas. Nah, pengisian dari misalnya nomor 1 sampai nomor 80 itu harus diselesaikan dengan cepat. Kemudian yang ketiga, mengulang kembali satu per satu ya. Pilih soal yang tidak banyak kata-katanya, tidak banyak kalimatnya. Kenapa? Kalau terlalu banyak kalimatnya akan membutuhkan waktu lebih lama lagi ya kan. Siapa tahu adik bisa meneliti ulang apakah soal yang dibaca tadi karena mau cepat ya, jadi tidak terlalu teliti, sehingga pada kesempatan kedua adik-adik bisa membacanya dengan teliti ya. Itulah tips-tips
dari saya supaya adik-adik bisa lulus dengan baik di setiap ujian online. Dan untuk soal-soal online itu pasti membutuhkan sinyal yang baik ya, dan kuota yang memadai. Oleh karena itu sebelum ujian harus memiliki cadangan kuota ya, kemudian berada di sinyal yang tempat di sinyal yang bagus ya, dikondisikan ya. Begitu. Terima kasih, semoga bermanfaat video dari saya. Dadah. Halo semuanya, adik-adik sekalian. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana menyelesaikan soal-soal online ya. Sekarang kan ujian menggunakan daring ya, online dari rumah. Nah, bagaimana caranya supaya bisa menyelesaikannya dengan baik? Yang pertama, jelas harus belajar. Belajar tidak hanya belajar SKS, sistem kebut semalam, tapi belajar itu dicicil ya dari awal pertemuan. Setelah dosen itu menyelesaikan perkuliahan, adik-adik merangkum di rumah ya, kemudian diingat-ingat dan selalu dibaca. Tips yang pertama ini harus selalu dilakukan ya, belajar dengan baik. Belajar juga bisa sambil tanya jawab bersama teman-temannya ya, misalnya dengan teman dekatnya, atau bisa juga lewat WhatsApp, atau tanya kepada dosennya. Nah, yang kedua, semua soal secara online itu menggunakan waktu ya, tidak hanya soal online, soal yang tertulis dengan kertas dan pena ataupun pensil itu juga ada jangka waktunya. Dalam waktu berapa menit adik-adik harus bisa menyelesaikannya dengan tepat dan tidak kurang dari waktunya. Bagaimana caranya? Caranya adalah adik-adik harus tahu berapa menit untuk menyelesaikan semua soal. Bisa ditanya kepada dosennya, dalam waktu berapa menit soal harus segera dijawab ya. Jika waktunya itu sekitar 80 menit 2 SKS, artinya adik-adik harus menyelesaikan sebelum menit yang ke-80, menit ke-78, menit ke-76 atau menit ke-75. Adik-adik harus menyelesaikan semua soal. Kenapa? Kalau adik-adik belum menyelesaikan soal sedangkan waktunya habis, maka adik-adik bisa dianggap tidak menyelesaikan ujian. Apalagi kalau adik-adik mengikuti ujian itu melalui akun Vileb ya. Jadi sebelum menit terakhir adik-adik harus segera menyelesaikan semua soal ya. Caranya bagaimana? Dengan cepat adik-adik harus mengisinya ya. Jadi cukup membaca dengan cepat pokok bahasan. Adik-adik menjawab pertanyaan satu persatu ya, dari nomor 1 misalnya sampai nomor ke-80 ya, diisi semua dengan cepat. Kemudian jika adik-adik masih punya banyak waktu, silakan adik-adik mengulangi kembali, mengecek kembali soal mana yang belum diselesaikan. Dan ingat, adik-adik jangan lupa menulis nama ya. Kalau tidak tertulis nama, nanti dikira punya temennya. Kan sayang capek-capek belajar, tahu-taunya ternyata dosennya menganggap temenmu yang punya nilai yang bagus. Kan sayang sekali ya. Oleh karena itu, adik-adik jangan lupa menulis nama ya, dan email ya, identitas.
pengisian dari misalnya nomor 1 sampai nomor 80 itu harus diselesaikan dengan cepat. Kemudian yang ketiga, mengulang kembali satu per satu, ya. Pilih soal yang tidak banyak kata-katanya, tidak banyak kalimatnya. Kenapa? Kalau terlalu banyak kalimatnya akan membutuhkan waktu lebih lama lagi, ya kan? Siapa tahu adik bisa meneliti ulang apakah soal yang dibaca tadi karena mau cepat ya, jadi tidak terlalu teliti, sehingga pada kesempatan kedua adik-adik bisa membacanya dengan teliti, ya. Itulah tips-tips dari saya supaya adik-adik bisa lulus dengan baik di setiap ujian online. Dan untuk soal-soal online itu pasti membutuhkan sinyal yang baik ya, dan kuota yang memadai. Oleh karena itu sebelum ujian harus memiliki cadangan kuota ya, kemudian berada di tempat di sinyal yang bagus ya, dikondisikan ya. Begitu. Terima kasih, semoga bermanfaat video dari saya. Dadah.